Namo Buddhaya. Keluarga Dhamma TV, jumpa lagi dengan saya Hani Sonyaruri dalam acara Cahaya Kehidupan. Cahaya Kehidupan. Harapan kami mampu memberi betul-betul cahaya di dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda sudah berkata bahwa hidup saya sudah terang benderang, tetapi ada kalanya pada suatu hari ada keredupan, ada masalah. Nah, di sini biasanya banyak sekali orang-orang itu mencari obat. Nah, di sini biasanya para pemirsa itu mencari scanning. Oh iya, saya akan nonton Dhamma TV karena di sana ada cahaya, ada kelembutan, ada cinta kasih, ada yang membuat saya tentrem. Betapa mahalnya rasa tentram di dalam kasana kehidupan di era zaman now kali ini. Betulkah? Mungkin saya agak kemeruh, tetapi saya tidak sendiri. Telah kami undang di studio, yaitu Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera dan Ki Antoni Wibowo. Bante, Namo Buddhaya. Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaannya. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan narasumber kami yang kedua, yaitu Ki Antoni Wibowo. Rahayu, Ki. Rahayu bagi semua makhluk hidup. Iya. Rahayu bagi semua makhluk hidup. Jadi ternyata juga bukan hanya manusia berarti ya? Oh iya, bukan hanya manusia. Semuanya gitu? Semua. Hewan. Yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang ada di sekitar kita maupun ada di gunung, di langit. Amin, betul. Semuanya juga luar biasa. Rahayu. Rasanya seperti doanya Bante ini. Sama. Memang begitu ya, dulu leluhur kita itu kalau berdoa itu memberi doa pada makhluk yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Betul. Tidak hanya di waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, bahkan waktu Indonesia bagian timur. Semuanya kita sedang kemelut, sedang carut marut. Bagaimana bisa begitu? Karena keadaan ini tentu ada yang salah, ada yang kurang sinkron. Dan di sini perlunya ada cinta kasih. Mampukah cinta kasih ini merekrut semuanya, merekrut ya saya bilang, merekatkan semua anak-anak bangsa yang sedang carut marut ini. Saya tanya dulu kepada Bante, sebenarnya cinta kasih itu bagaimana di dalam ajaran Buddhis? Monggo Bante. Cinta kasih ini sesungguhnya dibutuhkan oleh semua makhluk karena pertama kali kita semua mengharapkan kita mencintai diri kita sendiri. Maka itu harus dibangkitkan kebiasaan-kebiasaan di dalam membangkitkan energi positif di dalam pikiran kita masing-masing. Kita selalu mendoakan semoga aku bahagia, bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan, bebas dari semua permusuhan, bebas dari semua masalah apapun juga, dan semoga aku bisa menjaga kebahagiaan sendiri. Dengan kita mengharapkan kita seperti ini, akhirnya kita bisa memberikan hal yang sama kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Maka itu akan menjadi sumber daya yang luar biasa. Kedamaian, cinta kasih akan bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Bukan cinta kasih berdasarkan kitab suci tertentu, tetapi cinta kasih yang harus kita bangkitkan secara terus menerus. Walaupun kita tahu sekarang kemelut yang terjadi di negara kita, ternyata kalau tidak ada yang mendukung, kasih uang, kasih untuk memang membuat kekacauan, itu tidak akan terjadi. Jadi sumber utama ternyata saat ini, ternyata money is my God, itu selalu terjadi di mana-mana. Maka dari itu kita sadar, jangan kita dipengaruhi dengan harta, uang sebagai Tuhan kita, karena itu akan menjadi sampah di alam akhirat nantinya. Maka dari itu kita tegas bahwa seharusnya kemelut apapun yang terjadi, kalau tidak ada yang mendukung, tidak ada yang kasih uang, tidak ada yang membiayain, tidak mungkin akan terjadi. Maka dengan tegas seharusnya pemerintah sudah tahu dikuasai oleh pemerintah, dibeli semua sahamnya, akhirnya
tertata dengan rapi, Hong Kong tidak akan terjadi kemelut lagi. Semua tegas seperti ini, otomatis di sanalah yang dikatakan kita akan bisa menjaga ketentraman, kedamaian, karena manusia sadar bahwa kita bukan yang digerakkan oleh uang, tetapi kita digerakkan oleh cinta kasih yang murni muncul dalam batin kita, karena uang itulah sesungguhnya sumber masalah bagi semua makhluk hidup. Tetapi kita tetap hati-hati, memang itu penting, tetapi kita hanya gunakan selama kita hidup dengan sebaik dan tertata dengan rapih. Kita tidak mau diperbudak oleh harta, otomatis kemelut-kemelut ini akan berkurang karena manusia sadar bahwa kita bukan money is my God, tetapi the God is the pure of the mind. Itulah kita ciptakan kemurnian, kedamaian, keheningan dalam batin dan pikiran. Itulah Tuhan akan terciptakan di dalam diri kita masing-masing. Ya, terima kasih Bante. Luar biasa penjelasan dari Yang Mulia Dhammawijaya Mahatera. Ternyata untuk mengawalinya itu adalah dari menimbulkan atau menstarter, menciptakan cinta kasih dulu di dalam diri sendiri dulu. Jadi kalau kita sudah cinta pada diri sendiri, baru kita bisa memberikan cinta tadi, menularkan, mencipratkan, ya, andai kata cahaya. Akhirnya cahaya tadi juga menyinari sekeliling kita bila kita penuh dengan cinta kasih. Kalau menurut Ki Antoni, betulkah pada diri sendiri dahulu hal ini harus dilakukannya, membenarkan diri sendiri dulu yang belum benar? Ya, saya sangat setuju. Tadi Bante sudah melihat secara garis besar, dan itu bisa kita dalami dari garis besar tadi untuk sampai kepada mungkin bisa menjadi pencerahan. Saya tertarik dengan satu hal tadi itu, kok ada yang rusak dengan tata hubungan antar manusia atau antar anak bangsa ini. Tadi Bante secara garis besar sudah menunjuk penyebabnya. Ada gerakan-gerakan yang bermuatan politik dan sebagainya, dengan latar belakang keserakahan, ya. Nah, saya ingin nambahi penyebab rusaknya hubungan atau rusaknya cinta kasih ini, artinya kepedulian pada sesama, care, itu adalah adanya pertama beban kekhawatiran dan beban ketakutan. Betul, ya. Kemudian yang kedua adalah keserakahan, egoisme. Ketika seseorang itu dibelenggu oleh kekhawatiran, khawatir tidak kuoso, khawatir tidak makan, khawatir tidak menjabat, itu menghasilkan yang namanya ketakutan, dan akhirnya itu wajah dari keserakahan sebetulnya. Bentuk keserakahan. Iya, artinya saya ingin mengatakan itu semua bentuk kelaparan. Kelaparan membuat saya serakah, ya. Membuat tidak baik, khawatir, menyebabkan saya takut. Sayang sekali saya sering serakah pada sesuatu yang salah. Jadi saya tidak lapar pada kebenaran, tapi saya serakah pada sesuatu yang salah, dan akhirnya memang menimbulkan penderitaan hasilnya, baik bagi diri saya sendiri maupun bagi sesama saya. Jadi saya masih ingat dulu dengan Bante setahun yang lalu atau kapan, sungguh benar ya Bu Ani dan Bante, pergumulan terbesar dan mendasar adalah melawan diri sendiri, ya. Dikalahkan diri sendiri adalah sesuatu yang rumit, nisto, ya, memalukan, ya. Kalau kenapa? Kalau diri ini dikalahkan oleh diri sendiri itu sesuatu yang memalukan, ya, nista dan hina tentunya. Jadi kita belum bisa
mana mengutamakan yang baik dan benar untuk hidup ini, dan baik hidup sendiri maupun hidup sesama. Jadi penyebab bagi saya itu. Hanya persoalannya kan, kalau kita ngomong cinta kasih secara teoritis semacam itu, rasanya kan kita bicara utopia ya. Rasanya bicara gampangnya, globalnya, begitu ya. Iya, jadi wujudnya apa? Wong nggak nampak itu. Iya. Wujudnya kita apa? bilang saya cinta pada saudara saya di Papua, tapi bagaimana mengimplementasikan cinta kasih? Nah, ini sesuatu yang perlu kita dalami nanti ya. Iya. Kita tahan lebih dahulu karena kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kupas lebih dalam lagi. Tetap di Cahaya Kehidupan Dhamma TV. Keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Yang Mulia Bante dan Ki Antoni, bahwa tadi disebutkan bahwa salah satu wujud dari kemelut ini, wujudnya ya, mungkin karena ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa serakah. Nah, takut ini juga bermacam-macam loh. Takutin, waduh, takut uangnya habis. Betul. Ya. Khawatir juga begitu, khawatir saya tidak menjabat lagi, nanti ke teman loh, saya dulu borok saya banyak ketika saya menjabat, waduh saya gak mau dilengserkan, ini khawatir sekali. Jadi akhirnya saya mempunyai cara-cara yang sangat tidak elok atau nisto atau nista sekali. Kemudian juga karena saya serakah, karena saya ingin untuk eksis, saya ingin menjabat, saya ingin menggulingkan pemerintah yang sah dengan apapun caranya, dan saya yang maju. Bentuk keserakahan. Ini saya tanyakan kepada Yang Mulia Bante tentang rasa takut dan khawatir ini dulu, Bante. Ya, itu yang tadi sudah dijelaskan. Ini berarti manusia ini hanya mencari sesuatu yang di luar diri kita, yang dianggap itu sangat-sangat penting dan itu yang harus aku kerjakan. Sehingga takut dan khawatir tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah yang menyebabkan kita menderita dalam batin dan pikiran kita. Maka memahami seperti ini, marilah kita mulai sekarang sadar bahwa yang di luar itu tidak lama lagi juga pasti akan kita tinggalkan semua. Tetapi yang lebih penting, bagaimana quality batin dan pikiran kita. Maka yang lebih berharga itu sesungguhnya sampai di mana batin dan pikiran kita. Maka dari itulah yang dikatakan, kalau kita menghargai batin dan pikiran kita ini lebih berharga daripada yang di luar. Apakah itu harta, apakah itu kedudukan, apakah itu popularitas. Itu semuanya yang kita kejar, ternyata itu kita tinggalkan. Yang berharga adalah batin dan pikiran. Coba kita perhatikan, Presiden kita yang ketiga, B.J. Habibie, mengabdikan semuanya ilmunya untuk negara, akhirnya juga meninggalkan kita bersama. Yang dia bawa sekarang adalah niat, energi positif yang dia curahkan untuk Indonesia. Inilah yang membawa beliau menuju yang lebih baik di alam selanjutnya. Demikian juga kita bersama-sama, marilah kita lihat. Sang Buddha selalu mengatakan, arah pikiran kita itulah yang menyebabkan kita salah atau benar. Kalau kita yang salah itu dianggap benar, kita mau berkuasa, kita mau harta, kita mau populer, kita anggap itu paling benar. Ternyata itulah sumber masalah kehidupan kita. Tetapi kalau kita bersama-sama mulai saat ini dengan penuh kesadaran, bagaimana kita membenarkan, membereskan tata kelola cara berpikir kita yang sangat-sangat super dahsyat, lain dari yang lain. Maka dari itulah yang dikatakan menciptakan sesuatu yang selalu terbarukan di dalam manajemen cara berpikir kita. Yang mana yang lebih penting, yang mampu membuat kedamaian dan kebahagiaan, itulah sesungguhnya yang kita ciptakan bersama. Sehingga itulah yang dikatakan kita bangsa Indonesia berusaha untuk menciptakan damai dan bahagia, tetapi kita tidak tahu secara pribadi bagaimana damai dan bahagia kita bentuk, kita ciptakan dalam batin dan pikiran kita, karena kita terkonsep dengan konsep yang salah, tergantung yang atas yang menentukan. Hal ini seperti
ada gubernur kita yang tidak mampu mengatasi hujan, terlalu banjir di mana-mana, akhirnya mengajak masyarakat, ayo kita minta doa ya, supaya hujannya jangan gede-gede, sedikit saja. Itulah kebodohan yang terlihat. Gubernur yang seperti ini, dia tidak cerdas, tidak mengatasi dunia ini. Tuhan letakkan yang paling tinggi, bukan Tuhan yang menjatuhkan hujan, tetapi itu adalah hukum alam. Marilah kita atasin dengan kebijaksanaan, kepandaian mereka. Kalau kamu tidak bisa bekerja, yang lebih baik lepas jabatanlah. Jangan menyalahkan ini Tuhan minta, ayo kita minta sama Tuhan. Itu sangat merendahkan. Orang yang bodoh tapi sok pinter, itulah kasihan. Jadi sebenarnya dengan memohon-mohon hujan kepada Tuhan itu sebenarnya kita menempatkan Tuhan tidak tinggi, Bante ya. Soalnya Tuhan ini seperti manusia biasa yang bisa kita minta. Ya bisa kita perintahkan. Kemauan kita mau apa? Bisa kita perintah. Jadi malah bahkan merendahkan. Tiap malam kita doa, Tuhan tolong pabrikku dijogo ya. Di kita jadi buldog. Satpam. Jadi buldog. Iya salah ya, Bante. Salah. Iya, betul. Kleromologi banyak terjadi di mana-mana. Gitu ya. Iya. Nah itu akan ada pengaruhnya, Bante. Lah iyalah, kalau ketika tidak sesuai dengan apa yang mereka minta, malah diomelin Tuhan. Iya. Iya mungkin bisa begitu. Iya betul. Monggo Ki Antoni. Saya nyambung. Jadi tata hubungan kehidupan ini menjadi rusak, menjadi tidak bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi hidup itu sendiri. Rusaknya hubungan antar manusia, rusaknya hubungan manusia dengan alam dan sebagainya. Ini karena memang saya setuju dengan istilah Bante tadi. Kalau istilah saya tadi ringkes dengan kegelapan ya, yang dipertuan oleh pribadi yang kebetulan macam itu ya. Kegelapan yang bertuan, kebodohan tadi Bante menyebut ya. Saya menyebutnya kegelapan. Jadi tidak bisa melihat terang, tidak bisa melihat cahaya. Kelirumologi. Iya, kelirumologi. Ya. Makanya sampai di sini saya ingin mengajak kita semua, terutama pendengar yang generasi muda. Saya tadi berpikir-pikir, kira-kira wujud cinta kasih yang mendamaikan kembali kerusakan ini menjadi sesuatu yang indah dan bermanfaat itu apa sih yang hilang atau yang rusak? Saya tadi menyebut salah satunya adalah ada karakter yang tercederai ya, yang cedera karena kita sudah mengabaikan yang namanya kerendahan hati, sudah mengabaikan teko seliro, sudah tidak peduli, kemudian tidak murah hati, kita tidak pernah mendoakan yang lain, kita tidak pernah memahami dan mengampuni orang lain. Semua itu dibutuhkan kalau menurut saya untuk kebaikan hidup bersama mereka yang dikasihi. Saya ingin menegaskan, masihkah kita punya rasa peduli dengan kondisi-kondisi kehidupan yang menimbulkan penderitaan, baik dari sisi lahir maupun sisi batin? Masihkah kita mendoakan? Masihkah kita punya rendah hati, tidak menghakimi? Contoh konkretnya? Iya, tentunya misalnya kayak yang kemarin ini kita sangat prihatin Bu, dengan adanya yang disulut oleh yang tadi Bante sudah menyebut orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan serakah tadi itu. Dia tidak peduli dengan nasib yang namanya anak-anak bangsa. Apa jadinya? Apa jadinya kalau kelompok ini dibenturkan dengan kelompok ini, sengaja dikipasin, sengaja menciptakan satu kata saja, penderitaan dan perendahan nilai kemanusiaan. Jadi itulah yang saya sebut rusak. Ketika kita itu merendahkan, merusak dan melecehkan yang namanya nilai-nilai yang harusnya kita pahami.
Saya kira ini nilai kemanusiaan ya. Iya, yang menjadi korban pertama adalah kita kehilangan kesadaran bahwa kita ini manusia yang sebenarnya mempunyai warisan hidup paling agung, yaitu kemampuan untuk mencintai ya. Karena begini Bu Ani, hanya pribadi yang memiliki cinta kasih ya, yang prihatin jika melihat sesamanya itu menderita, sesama yang dikasihnya itu. Dengan kata lain, hanya pribadi yang memiliki cinta kasih yang rela berkorban ya, demi kebaikan orang yang dikasihinya. Penyenangan mesti ketun keduwung prihatin kalau ada orang yang dikasih ya toh, keceklung misalnya ya toh, kecekluk atau salah dan sebagainya. Ketun menyesal. Jadi welas ya ini. Jadi sekalipun orang yang kita kasih itu mungkin pribadi yang sulit ya, atau mungkin pribadi yang berseberangan dengan kita atau memusuhi kita, bisakah hati kita ini yang mengaku cinta kasih ini mengampuni, mendoakan, ya ada terenyuh, ada prihatin, karena yang rugi sebetulnya bukan kelompok itu, tapi hakikatnya yang dirusak adalah sekali lagi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Kita mengkhianati, mendegradasi, kayak tadi itu nanti apa itu mendegradasi apa itu Gusti tadi itu Tuhan jadikan itu menurunkan nilai. Jadi kita salah menempatkan doa semacam itu. Doa semacam itu jelas ngawur, doa semacam itu ya, itu saya setuju itu. Jadi mari sekarang ini hubungan yang rusak ini karena kita tidak melihat orang lain itu sebagai sesama. Saya mungkin saat ini berada pada posisi benar dan sesama saya itu salah. Tapi jangan kaget, saya bisa besok ya toh, berada pada posisi yang juga tidak benar. Makanya perlu kita apa istilahnya Bante ya, saling mengumpulkan ya, berdamai, namanya rekonsiliasi ya. Jadi kalau tidak ada niat itu ya kita tetap bunuh diri ya, mencabik-cabik keutuhan kita sebagai manusia ini, baik berbangsa ini ya. Saya kira itu. Jadi saya rasa kita ini sebenarnya sedang mempertanyakan diri sendiri, mempertanyakan. Bante tadi mengajarkan cinta kasih bentuklah dari diri sendiri dulu. Baik, kita akan kupas setelah yang satu ini, tetap di Dhamma TV. Keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan tema cinta kasih di antara kemelut negeri ini. Nah, ini Bante mengajarkan bahwa mulailah menggalang cinta kasih itu, membuat cinta kasih itu dimulai dari diri sendiri lebih dahulu. Kadang sulit, kadang bentuknya cinta kasih pada diri sendiri itu, waduh ini Bante, tubuh saya berikan gelang Bante. Nah ini Bante, tubuh saya sudah saya bawa ke spa yang mahal, ke salon yang mahal, saya cantikkan tubuh saya apa kalau saya makan yang mahal-mahal Bante, kalau saya duduk di restoran yang mahal. Tetapi ada yang dikatakan dari Ki Antoni juga, sisi manusia ini sudah sangat menurun. Bante selalu mengajarkan agar sadar, agar tidak sadar, kita ini sedang tidak sadar ya Ki ya. Kita tidak sadar bahwa kita ini sedang melangkah menurun kualitas batinnya. Kita ini seperti hewan. Jadi misalnya, contohnya tadi misalnya, kalau ada tetangga yang anaknya nuakal sekali, anak ini nuakal, saya pun juga tidak senang karena suka menghancurkan tanaman, mungkin mencuri sepeda, mungkin apa-apa di situ. Saya tidak suka dengan anak ini. Tetapi ketika saya memasang misalnya jepretan tikus dan anak itu terjepit karena saya memasang jepretan tikus, anak itu saking main-main di lorong-lorong gitu terjepit, saya toh akan sakit juga, menangis untuk anak nakal ini. Saya akan merasa getun bagaimana saya bisa melukai. Persis itu yang maksudnya. Jadi rasa kemanusiaan itu harus ditimbulkan.
Nah, cara menimbulkan rasa kemanusiaan bagaimana, Bante? Ya, ini sesungguhnya kalau diperhatikan banyak faktor yang menyebab utama itu. Kita tidak sadar kita ini sesungguhnya komputer. Komputer yang terisi oleh program yang salah. Disinilah yang menyebabkan kliromologi itu akan sering terjadi. Maka dari itu yang dikatakan, Sang Buddha yang mengatakan, siapa saja itu bukan karena agamanya, bukan kepercayaannya, tetapi yang dinilai kata-katanya mereka suka memarahi, mencaci maki, memfitnah, berbohong terus. Itulah yang menyebabkan mereka bisa masuk di alam-alam sengsara itu karena ucapannya yang jelek, tingkah lakunya yang jelek, bukan agamanya yang salah, bukan kepercayaannya yang menyebabkan mereka bisa masuk surga. Oh, ada yang mengatakan ucapan tingkah laku tidak dihitung. Jadi kamu percaya saja pasti masuk surga. Jadi ini dibolak-balik cara ngomongnya sehingga mereka bertindak sesuka-sukanya. Maka dari itulah kliromologi dalam mengajarkan kepada umat-umatnya itulah yang menyebabkan program yang salah sehingga menjadi sarana keliru arah pikirannya. Maka mulai sekarang marilah kita bersama-sama jangan menggunakan cara yang salah. Siapapun juga mencaci maki, memfitnah, berbohong, kata-kata kasar itu adalah kejahatan. Setuju seperti ini, dunia ini akan lebih damai. Kalau Anda tidak setuju ini ada kejahatan, oh enggak direken kok, enggak popo. Menurut agamaku enggak apa-apa, karena kita cukup percaya. Aku tahu itu salah, tapi malam aku minta ampun. Wah, lalu kita merasa percaya diampunin. Nah ini juga berbahaya. Maka dari itu kita harus tegas. Salah tetap salah. Tidak ada pengampunan. Kita harus sadar, sekali kamu berbuat jahat, pengampunannya itu adalah ketika Anda tidak melakukan, mengulang lagi, berarti itulah namanya cuma satu bibit negatif yang Anda lakukan, tetapi tidak diulang. Tetapi kalau Anda percaya, sekali Anda berbuat, malam minta ampun, bersih, besok berbuat lagi, menanam lagi, besok berbuat lagi, menanam lagi. Oh enak. Nah, cara seperti ini tidak benar. Maka dari itu tidak ada istilahnya. Pengampunan dosa itu ada. Kalau kita bisa menghentikan, tidak mengulang lagi, baru kita akan meringan beban penderitaan itu dan tidak menambah beban berat ke arah alam sengsara itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, siapapun yang memahamin, membunuh, merampok, memperkosa, tidak pandang bulu, agama apapun juga, itu tetap dosa, itu tetap kejahatan. Mari kita tegaskan, itu tidak benar. Bahwa membunuh, merampok, memperkosa karena di agama lain tidak dosa. Wah, ini memang mafia yang tidak perlu kita pegang sebagai kata-kata yang benar. Kita buang semua itu karena itu salah jalan yang membuat kekacauan, ketidakdamaian di dunia ini. Karena orang-orang seperti ini sampah masyarakat, kita tegas harus kita singkirkan, jangan ada di Malang Raya ini. Dengan tegas seperti ini, itulah yang dikatakan semrawut, kekacauan tidak diharapkan muncul di Indonesia. Ini harus dijalankan seperti itu. Jadi ya Bante ya, jadi sebenarnya itu berpulang pada diri sendiri semuanya. Iya, tergantung sampai di mana program yang mereka isikan kepada murid-muridnya. Kalau gurunya salah, muridnya salah, semuanya jadi salah, keliru semuanya. Harusnya gurunya yang memahami dengan jelas, tegas, ini salah, ini tidak benar, jangan dilakukan. Jadi Bante ya, kita ini harus ya dipikir enteng, tidak yang aneh-aneh Bante. Kan itu seperti orang manusia saja pikiran Bante. Kalau kamu tidak belajar, kamu dapat nilai jelek, itu kan manusiawi. Jadi sebenarnya hidup itu begitu saja Bante. Ya, yang sederhana saja lah, yang logika saja. Kalau memang itu benar, itu ya berarti mereka, oh kalau gitu awakku juga senang dicaci maki, aku juga mau difitnah. Baik, Anda juga boleh mencaci maki, memfitnah orang. Kalau awak dewi tidak mau dicaci maki, tidak mau dibohongin, tidak mau difitnah, jangan melakukan seperti itu pada pihak yang lain. Itulah yang namanya seorang agamawan yang benar. Kalau kita mengajarkan dengan cara yang salah, kita tidak mau gitu kan,
tapi menggitukan yang lain, ya toh. Kita tidak mau dihukum, tapi lari ke Arab, gitu kan sudah menunjukkan dia tidak tanggung jawab itu. Iya, Itu bukan pemimpin itu. Iya, betul. Ya, luar biasa dari Yang Mulia Bante. Nah ini kadang tadi kita juga berpikir bahwa karena kekhawatiran, karena rasa takut, jiwa ini kan jadi tidak beres, Bante. Ya, akhirnya jiwa ini ada rasa ketakutan karena saya takut, akhirnya yang saya ndak tahu apa-apa itu karena ketakutan saya Mbak Parang. Yeah. Karena saya khawatir, aduh ini nanti perjalanan Malang Surabaya ini jauh sekali dan di jalan mungkin ada pencoleng, ada tukang target mobil saya bisa diambil, saya bawa gun, saya bawa pistol, padahal saya tidak pernah. Karena itu akhirnya saya yang baik ini karena ketularan, khawatir, karena rasa takut, saya menjadi, kalau sudah pegang pistol, ketularan pasti kekerasan, bisa membunuh, pasti. Ya, kalau pasti. yang dulu biasanya paling saya bisa lari, sekarang ayo, gak apa-apa wis saya jadi berani, dan mungkin saya mau. Oh ya, kesombongan ego itu nanti muncul Di satu titik tertentu, tak tua Mbak, padahal mungkin saya ada rasa ya saya takut masuk penjara. Betul. Tetapi hati-hati, seseorang yang memegang senjata di satu titik tertentu dia bisa menjadi pembunuh. Jadi sungguh luar biasa kalau Indonesia tidak memperkenankan penduduknya untuk mempunyai senjata. Tidak seperti di negeri Amerika, di sana asalkan ada license, ada suratnya, kepemilikan senjata diperbolehkan, sehingga banyak orang, loh lah kalau saya sudah punya senapan, punya pistol, masa enggak saya pakai? Kan ada itu ya begitu ya. Nah seperti itulah menurut monggo Ki Antoni. Iya, ini semakin menarik. Jadi kita melihat di sana sini itu terjadi ya penderitaan ya, kerusakan, penderitaan akibat tadi itu. Dari menurut saya secara intinya substansinya adalah rusaknya kesadaran cinta kasihnya. Itu berakibat pada penderitaan dan kerusakan, baik kerusakan hubungan maupun tadi ngomong yang lahir, yang batin itu. Rusaknya kualitas manusia. Kerusakan dan penderitaan misalnya saja setelah terjadinya demo massa anarkis misalnya. Itu ada ketakutan, ada traumatik ya. Itu setiap kali lihat pokoknya kayak itu. Ini diakibatkan oleh kejahatan. Jadi kerusakan dan penderitaan itu diakibatkan oleh kejahatan. Bisa saja dalam hal ini dilakukan seseorang, tetapi akibatnya ditanggung oleh orang lain, banyak orang lain. Artinya bagaimana dalam bentuk visinya, dalam kehidupan contoh konkretnya. Jadi ketika orang atas nama ideologi atau apa, dia katut menjadi binatang massa namanya, demonstran, itu dia tidak peduli dengan akibat. Betul. Itu secara etika dan moral disebut kejahatan ya. Jadi maka melakukan kejahatan adalah membuat orang lain menderita. Ini kesadarannya harus ditanamkan. Kalau pikiran saya jahat, ucapan saya jahat, tindakan saya jahat, saya harus sadar ini mengakibatkan penderitaan dan kerusakan tidak hanya pada diri saya, tapi juga pada orang lain. Nah, saya ingin masuk lebih dalam. Persoalannya sekarang ini adalah bagaimana suatu fakta kerusakan yang sudah terjadi, kayak tadi itu Bu Ani ngomong pernah dirampok atau takut dirampok, terus akhirnya membawa senjata dan akhirnya terseret pada tindakan kejahatan, kekerasan dan sebagainya. Persoalannya adalah bagaimana suatu fakta penderitaan dan kerusakan akibat kejahatan sosial tersebut dapat menjadi atau merupakan suatu kesadaran moral sosial kita. Kesadaran moral sosial ya, moral kita bermasyarakat sosial. Ya. Pertama-tama saya harus sadar bahwa saya anti kekerasan itu. Saya tidak mau kejebak kekerasan. Gitu. Nah, sikap atau kesadaran menolak kekerasan itu akan muncul karena saya selalu
terikat pada memori, pada penderitaan dan kematian yang sia-sia. Maka saya terus bersiap-siap dan sebagainya tindakannya. Tapi yang saya maksudkan, jangan bersiap-siap semacam itu. Tumbuhkan kesadaran bahwa saya anti segala penyebab kekerasan. Saya kira itu sampai di situ. Baik, kita lanjutkan setelah jeda sejenak, tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, tadi dari Ki Antoni menjelaskan bahwa sesungguhnya yang baik adalah supaya saya ini ketika berangkat ke Surabaya malam hari, saya nyetir sendiri, saya dalam posisi ketakutan dan kekhawatiran, akhirnya saya membawa senjata, tetapi yang penting bukan saya akan menggunakan senjata atau mengatakan saya akan melakukan hal yang kekerasan, tetapi sudah ditanamkan ya di hati bahwa senjata atau tidak, di dalam hati lebih dahulu ditanamkan saya anti kekerasan. Dimulai dari pikiran sendiri dulu. Pikiran sendiri. Dan hati anti diri. kekerasan ini tentu saja kalau saya bilang saya anti kekerasan tapi saya boleh loh marah. Marah pun kekerasan. KDRT pun dimulai dari marah. Ya. Itu yang KDRT. KPAI pun dimulai dari rasa marah, dari rasa tidak puas atau kemarahan. Kemarahan adalah bentuk kekerasan. Jadi bila dimulai pikiran ditata, di manage mainnya ini ya, ditata bahwa saya anti kekerasan. Iya. Nah di situ kalau sudah muncul begitu, kesadaran itu dibina, dibetulkan, maka ada apapun bentuk anti kekerasan ini sudah langsung kita seolah-olah kita pakai. Kita pakai sebagai baju, saya orang baik, saya orang damai, saya anti kekerasan. Jadi ada kata apapun, ada kegiatan apapun, ada apa ya, kemarahan apapun, kita tetap menggunakan rasa. Tidak menjadi reaksioner ya. Tidak menjadi ya, reaksioner. itu yang penting. Dan bisa mengendalikan diri. Betul ya. Jadi kadang-kadang di media sosial demikian ramainya ya. Iya. Begitu ada kata-kata langsung ada yang mengatakan itu jelek. Sebenarnya coba dibaca lebih dahulu. Jadi Iya. di situ ada kesadaran. Nah ini tentang kesadaran untuk anti kekerasan, bagaimana Bante? Ya, anti kekerasan akan bisa kita dapatkan kalau kita masing-masing mulai sekarang harus memiliki senjata, yaitu senjata kebijaksanaan. Senjata kebijaksanaan ini artinya arah pikiran kita kalau menunjukkan ketakut dan khawatir yang di luar akan terjadi ini dan itu, ini ada keliru di dalam arah penembakan ke arah keluar, tetapi arah ke dalam itu adalah melihat dalam batin dan pikiran kita bahwa takut dan khawatir itu ditimbulkan oleh ketidaktahuan kita. Mulai sekarang, marilah kita tahu, sadar bahwa kita dimanapun juga kita mampu menciptakan energi-energi positif, selalu happy, selalu damai, selalu bahagia. Disitulah sesungguhnya takut, khawatir tidak akan muncul karena kita sudah punya senjata yang luar biasa. Kebijaksanaan ini kita kelola, kita bangkitkan secara terus-menerus, otomatis dia tidak akan mengarah ke sesuatu yang membuat kita takut dan khawatir itu muncul. Demikian juga kita harus tahu bahwa kebijaksanaan itu akan mampu menaklukkan keserakahan, akan mampu menaklukkan kebencian, akan mampu melenyapkan kegelapan batin kita. Maka dengan kebijaksanaan itu pula batin dan pikiran kita bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari kegelapan. Disitulah yang dikatakan kita sudah punya pegangan yang jelas dan terang, senjata yang sangat ampuh. Dimanapun juga kita mampu menciptakan sinar terang dalam batin dan pikiran kita. Tidak ada penggelap, tidak ada yang membuat kita takut, tidak ada yang membuat kita khawatir. Karena kita tahu kebijaksanaan itulah senjata yang paling super. Karena dimiliki oleh kita semua, tergantung kepandaian kita mengolah berpikir. Kalau kita caranya berpikir salah, kita masuk dalam ketakutan dan kekhawatiran itu. Tetapi kalau kita punya pikiran yang benar, kita bebas dari ketakutan, kita bebas dari kekhawatiran, otomatis itulah yang dikatakan kebijaksanaan kita. Demikian juga siapapun yang memiliki kebijaksanaan, dia akan mampu menjaga tenang dan damai. Siapapun yang memiliki ketenangan dan kedamaian itu, dengan sendirinya takut
dan khawatir tidak akan pernah muncul bagi orang yang terlatih pikirannya, yang selalu mampu menciptakan kedamaian dan keheningan setiap saat dimanapun juga. Disitulah yang dikatakan senjata yang ampuh seperti ini, marilah kita milikin bersama. Kita bersama-sama, sama-sama happy, sama-sama bijaksana, sama-sama damai. Disitulah sinar kehidupan akan bersinar di mana-mana. Itu pembawa kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Inilah yang perlu kita laksanakan bersama. Ya, terima kasih Bante. Jadi ternyata bentuk kebijaksanaan itu lebih penting, tertinggi gitu ya Bante ya. Iya. Paling atas. Bila kita bijaksana, tentu akan berpikir, kenapa sih saya kok tidak besok pagi aja ke Surabaya? Kalau misalnya saya harus ya cobalah bayar sopir sana. Jadi ada kebijaksanaan. Atau mungkin kalau Bante mengajarkan, ya dilaras sendiri. Orang Jawa juga ya. Betul. Coba kalau saya berangkat malam ini saya tak meditasi sebentar. Kita sering begitu Betul, kan ya. betul. Tak semedi sebentar sih. Ada apa di jalan? Bila Anda terlatih meditasinya, dengan persis akan ditunjukkan perjalanan Anda. Jarak Malang Surabaya itu bukan apa-apa bagi seorang meditator. Bila sudah sering berlatih, maka akan terlihat, oh cuman macet-macet aja, terus oh, enggak ada apa-apa. Oh cuman mungkin ada mungkin ada lampu merah atau ceglongan yang terlalu dalam sehingga merambat semuanya. Hanya itu mungkin, oke deh saya berani karena ada kebijaksanaan. Betul Bante ya, kebijaksanaan ya. Dari meditasi Bante. Iya. Kados pundi bila kita ini biasa merenung. Iya. Seorang pelukis itu biasanya merenung ya. Iya. Kalau kita kapas esrek kuas gitu ya dengan melukis, kadang-kadang kita tahu, waduh kata ono tamu, betul kan? Ini beliau seorang pelukis. Bagaimana pengalaman panjenengan di dalam melukis? Pernah enggak ada mendapatkan wangsit? Bukan pangsit loh ya. Iya. Monggo bagaimana? Saya setuju itu. Tapi saya ingin berbicara bukan pengalaman pribadi, tapi sesuatu yang moga-moga bisa menjadi gugah ya. Adik-adik kita, anak-anak kita yang kemarin itu lagi dibenturkan yang satu dengan yang lainnya. Saya ingin mengatakan, tadi Bante menunjuk satu kata kunci yang luar biasa, kebijaksanaan. Kita sudah tidak bisa melihat ya, alias kegelapan ya, kita berada pada kegelapan, tidak bisa melihat kebijaksanaan atau cahaya itu sendiri. Tapi saya ingin mengatakan, setelah pengalaman rusak ini, fakta ini rusak, ada yang terluka batin, ada yang tidak hanya terluka fisiknya, rusak apa itu, bangunan fisik juga rusak dan sebagainya, rusak juga pelayanan masyarakat karena sistem ini sendiri menjadi nggak waras itu ya. Saya ingin kembali bahwa kepada terutama adik-adik saya, generasi muda ya, banyak orang bijak mengatakan setelah rusak hubungan ini, sebetulnya ada satu kata yang harus kita rajut kembali, satu kebijaksanaan yang harus kita rajut kembali, namanya adalah rekonsiliasi. Rekonsiliare, bahasa Latin ya, artinya mendamaikan, artinya mengumpulkan kembali, bukan mencerai-beraikan, bukan mencerai-beraikan. Nah, kita kembali, masyarakat saya dan Anda itu adalah bangsa Indonesia. Itu kita mempunyai kebijaksanaan yang bukan hanya kata, tapi juga harus menjadi suatu komitmen ya. Dalam Sumpah Pemuda itu, satu nusa. Ini adalah suatu solusi atau pemikiran bijaksana dari adanya perbedaan wilayah kepulauan menjadi wilayah kesatuan pulau-pulau. Mengapa kita sebut satu nusa? Kemudian satu bangsa. Ini solusi atas adanya perbedaan ras, suku, agama, golongan,
menjadi satu kesatuan kebangsaan. Yang hitam, yang kuning, yang keriting, yang lurus. Ini kita harus sadar bahwa kita ini disatukan oleh kebijaksanaan ini. Yang ketiga adalah satu bahasa. Solusi atas hambatan berbahasa. Maksudnya berbahasa daerah masing-masing. Kita menggunakan bahasa kesatuan. Ini penting ya, supaya kita itu tidak kejebak oleh egoisme primordial ya, suku, kelompok, agama, dan sebagainya. Nah, saya ingin, yang terakhir Bu Hani, saya ingin menandaskan wujud tindakan nyata cinta kasih yang wujudnya adalah rendah hati, tepos liro, peduli, mendoakan, saling mengampuni dan sebagainya, itu adalah ciri khas budaya dialog ya. Sekarang ini hubungan menjadi rusak atau tidak ada koneksi karena tidak ada dialog. Loh, padahal di WA itu dialog terus loh Pak. Di FB, ya, di Instagram itu bentuk dialog. Iya. Nah, iya. apa yang salah dari dialog-dialog yang aktif dilakukan oleh para netizen? Iya. Jadi kita lupa ya, tadi saya menyebut satu nusa satu bangsa, satu bahasa tadi itu. Kita tidak hanya berkomunikasi secara verbal ya, secara bahasa, tapi kita berrelasi, relasi saudara ya, silaturahmi ya, bahwa kita ini sesama. Jadi ketika orang dengan sesamanya itu berrelasi, dia itu berbicara dari manusia ke manusia. Bersyukurlah ada dia yang bersedia menjadi, ada Bu Hani yang bisa menjadi engkau yang duduk di sini, di mana aku bisa menjadi bermakna, Bante menjadi bermakna, karena ada penjenengan berdua kan. Ketika saya di sini ngomel dewe, nggak bermakna gitu ya. Nah, bisa nggak? Ya, itu yang bisa nggak hubungan ini baik. Kita bangun ya, budaya jadi, dialog. Supaya tidak ada kotak-kotak antara satu manusia dengan manusia yang lain. Ternyata sekalipun kita itu sering berdialog di net, di internet, ternyata itu bukan dialog yang dianjurkan. Ya. Namun yang dianjurkan adalah silaturahmi, bertemu muka. Nah, kenapa kita harus bertemu muka? Nah, ini ada hal yang penting juga. Tetap di Dhamma TV, setelah yang satu ini kita kembali. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang banyaknya kemelut di antara bangsa ini, di antara negeri ini, dan juga apa cinta kasih itu sebenarnya. Pentingnya silaturahmi, pentingnya bertatap muka. Ini saya kira juga penting ya. Misalnya ada seseorang umat mengatakan, aduh Bante, saya cukup membaca saja Bante. Apa yang WA-nya dari Bante semuanya saya lakukan. Baik Bante, saya baca semuanya. Cukupkah itu? Tapi menurut saya, seseorang yang jarang ke wihara, seseorang yang jarang bertemu Bante, pasti berkurang. Itu kenapa begitu Bante? Ya, memang kalau kita perhatikan di dalam agama Buddha ini, Sang Buddha yang mengatakan ini loh yang kita baca, yang kita dapatkan itu hanya sebagai teori. Kalau kita dalam teori saja tidak ada praktek sama sekali, otomatis hasilnya juga tidak ada. Maka dari itu teori harus ada praktek. Yeah. Kalau baru ada dipraktekkan, baru ada hasilnya. Kalau kita hanya belajar ilmu apapun juga, cuma teori yang kita pelajarin, tidak mau dipraktekkan, ya otomatis itu tidak akan membawa kemajuan bagi dunia ini maupun bagi dirinya pribadi. Sendiri, ya. Maka dari itulah yang dikatakan, di dalam praktek itulah yang dikatakan sebagai way out. Cara bagaimana kita ini bisa mengatasi kemelut-kemelut yang terjadi, maka satu-satunya jalan kita mulai sekarang harus pandai-pandai. Kita membaca apapun dari WA, dari koran, dari berita TV. Kalau itu memang tidak positif, marilah kita cukup hentikan dari telinga kita, jangan sampai masuk ke dalam diri kita. Kalau sudah kadung masuk, marilah kita cepat-cepat delete di dalam memori kita. Dan WA itu jangan disebarkan, Instagram itu jangan disebarkan, Facebook jangan disebarkan, stop di tangan kita, karena ini negatif, tidak ada gunanya. Maka dari itu yang dikatakan, ketika kita menerima
kita tanya ke dalam diri kita, ini tidak bermanfaat, udah delete langsung. Kalau itu bermanfaat, wah ini bagus ini indah ini mampu membawa kedamaian, ayolah kita bareng-bareng sebarkan ke seluruh dunia, termasuk di dunia ini. Mungkin di Indonesia tidak ada TV yang sebagus Damat TV yang memberikan teknik cara bersama-sama bagaimana menciptakan kedamaian secara pribadi maupun secara bersama-sama, sehingga siapapun yang mendengar mengatakan memang Damat TV itu selalu pembawa damai kepada semua pihak. Maka dari itu seharusnya pemerintah yang bijaksana, mereka harus mendukung, menyebarkan Damat TV muncul di seluruh Indonesia. Maka kedamaian yang diharapkan, revolusi mental yang dicita-citakan akan terwujud. Kalau dari dulu sampai sekarang pemerintah tidak mau gubres, berarti pejabat-pejabat ini no reckon, tidak mau menjaga kedamaian dan kebahagiaan, teknik yang terbaik di dalam TV, pertelevisian, sehingga mereka adalah orang-orang acuh tak acuh, masa bodoh, tidak mau pusing dengan yang tidak membawa manfaat bagi pribadinya, tetapi tidak memikirkan manfaat seluruh rakyat dunia ini. Jadi ya Bante ya, jadi perlunya juga pemerintah ikut serta untuk membangun televisi yang baik. Ya seharusnya kan mereka itu kan pejabat-pejabat itu punya tanggung jawab ke arah sana, atau dia melihat, mempelajari mana yang baik, ya mereka punya tanggung jawab ikut menyebarkan. Kalau dia melihat ini bagus, ini baik, tapi acut aja, kudu urusanku, gopekku, bukan kepercayaanku, ngapain aku pusing? Jadi ada akunya. Jadi itulah yang menyebabkan tidak bisa bersatu, tidak bisa mengembangkan segi positif yang diharapkan oleh semuanya, tidak mereka peroleh. Jadi akhirnya dampaknya rakyat tetap berkemelut. Ya begitulah. Jadi kalau semuanya rakyat Indonesia itu mendengarkan ini, oh tahu aku caranya, bagaimana itu mengatasi, bagaimana aku tidak ikut campur dengan mereka, kita mengatasi pribadi, membangkitkan kebijaksanaanku, aku bebaskan keserakahanku, bebaskan kebencianku, otomatis dia bisa tahu tekniknya, caranya semuanya. Jadi semuanya way out sudah ada di Damat TV. Jadi memang sebenarnya perlunya media mainstream ya. Media mainstream itu adalah televisi. Perlunya untuk mengajarkan kepada rakyat bagaimana sebenarnya harus bersikap. Kita ini sering sekali mendapat malu atau mempermalukan diri sendiri. Bukan kalau mendapat malu masih baik ya, tetapi sering mempermalukan diri sendiri. Ketika sepak bola kita kalah, maka kita marah, kita merusak fasilitas umum kita sendiri. Nah itu kan sangat kekanak-kanakan. Apa bedanya waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Timur? Kalau memang harus begitu, apa bedanya Jakarta dan Papua ketika harus menanggung kalah? Kenapa mempermalukan diri sendiri? Tetapi andai kata waktu itu bersikap baik, oh saya ya namanya main itu kalau tidak kalah ya menang. Bila kebijaksanaan, nah ini termasuk kebijaksanaan yang diajarkan Bante. Bila kebijaksanaan itu kita pegang, yang sudah selalu didengung-dengungkan oleh Damat TV, maka tentu tidak ada rasa ingin merusak fasilitas umum ini. Ini barang kita sendiri, kita marahin sendiri. Seperti saya marah sama HP ini, saya ganti, besok saya beli lagi. Nah, ini kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini Bante tentu sering diajarkan di wihara, di buku-buku Buddhis juga. Yang saya tanyakan lagi itu Bante, ketika seseorang tuh jarang ke wihara, jujur Bante, selalu menurun Buddhisnya, harusnya bagaimana Bante? Atau ada suta-suta budanya? Ya, memang kalau mereka itu kebanyakan manusia kan seolah-olah aku sudah beragama kok, yang ditunjukkan KTP-nya. Tetapi Sang Buddha tidak mengatakan KTP itu sebagai ukuran. Kepercayaan mereka sebagai ukuran. Pakaian mereka itu sebagai ukuran, bukan. Tetapi yang menjadi ukuran itu pikiran mereka itu sampai di mana. Maka siapapun juga yang tidak memahami bagaimana menata pikirannya, bagaimana menjaga ketenangannya, bagaimana mengendalikan pikirannya, lalu bagaimana meningkatkan kebijaksanaannya, ini tidak pernah digali dan tidak pernah dikembangkan. Jadi sesungguhnya kualiti batin dan individu masing-masing tidak akan ada kemajuan sama sekali. Maka bangsa manapun juga
Mereka itu harus tahu bahwa mengembangkan spiritual yang tinggi itu bukan menyombongkan punyaku yang terbaik, punyaku yang pasti ada dapat jaminan. Itu sudah tidak usah terlalu promosi lah. Yang penting lihatlah kualiti batin kita itu sampai di mana. Sudahkah kita mencapai ketenangan? Karena di dalam ketenangan itu sendiri ternyata masih punya tingkatan demi tingkatan. Kita di tingkatan yang mana? Sudah sampai di tingkatan yang mana? Kebijaksanaan kita juga begitu. Kemampuan kita di dalam mengolah batin dan pikiran kita sudah sampai di mana? Maka dari itulah kalau kita dari dulu punya agama sampai sekarang, ya tetap menderita, tetap gelisah, tetap takut, tetap cemas. Jadi sesungguhnya ternyata agama kita tidak membawa manfaat sedikit pun. Maka bukan agama yang salah karena kita menganggap aku sudah punya agama di KTP. Tetapi yang salah itu cara mengolah pikiran kita ini loh, tidak diberikan dengan tepat dan benar oleh guru-guru yang mengajarkan, karena mereka hanya cuma berdasar dari buku yang dibaca itu. Jadi cuma hafalan-hafalan itu. Jadi dia pembio-pembio yang dirinya sendiri kualitinya juga tidak mencapai tingkatan yang diharapkan oleh Sang Buddha. Maka dari itulah yang dikatakan sangat disayangkan. Manusia ini ternyata diajak untuk meningkatkan batin dan pikiran, dikatakan wah angel, wah sulit. Jadi mereka putus asa. Tetapi yang angel, yang sulit itu sesungguhnya tidak ada. Yang ada itu, sudahkah kita mencoba dengan sungguh-sungguh 1 jam pagi, 1 jam malam untuk introspeksi, melihat ke dalam batin dan pikiran kita, menenangkan pikiran, bagaimana mengembangkan kebijaksanaan, bagaimana menenangkan pikiran. Kalau kita sudah melatih 2 jam continue seperti itu, disitulah kita akan tahu jalan keluar yang kita harapkan damai dan bahagia, kebijaksanaan akan berkembang, akan kita peroleh. Itulah sesungguhnya yang penting. Kita sering datang ke wihara, mendengarkan ceramah dan tahu teknik-teknik yang diberikan kepada Bantenya, sehingga dengan demikian itu akan membantu kita bersama. Jadi perlu juga ya Bante ya untuk datang ke wihara untuk anulah refreshing atau retreat atau apa ya Bante ya, memperbarui diri ini agar ada rasa hormat, ada rasa damai, ada rasa ingin maju. Bante selalu mengatakan kualitas batin. Nggak ngerti loh Bante, banyak nggak ngerti loh Bante. Oh ini saya sudah ngerti Bante, hafal Bante, Parita hafal Bante, Dhammapada hafal lah ya Bante, boleh dites hafal semua Bante. Kalau saya itu sudah ngerti, misalnya orang tentang karma saya juga sudah belajar, tapi banyak sekali saya melihat bahwa orang ini belum, ya ini pikiran saya yang belum setingkat Bante. Orang ini masih rendahan, sehingga kata-katanya menyakitkan. Apa kan berarti belum naik Bante kualitasnya sebagai manusia. Ya, maka dari itulah, jadi kalau kualitas batinnya itu mereka sudah bagus, itu berarti dia sudah memiliki pikiran yang bahagia. Otomatis kata-katanya tidak akan menyakitkan, tidak ada merugikan siapapun juga. Tetapi kalau dia belum bahagia, otomatis wajar. Caci maki lah, mengfitnah lah, kata-kata kasar lah, itu akan keluar. Berarti siapa saja, agamawan manapun juga, kalau pikirannya masih kotor, akan terlihat. Ucapannya juga jadi kotor, pikirannya kotor, tingkah lakunya akan jadi kotor, bisa memukul, menempeleng, menendang orang, bahkan membunuh. Maka dari itulah itu adalah kewajaran bahwa mereka quality batinnya itu tidak ada kualitasnya sama sekali, masih nol botol. Maka dari itu kualitas itulah yang penting. Sudahkah kita beragama tetapi dijalankan secara pribadi untuk meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita di dalam mengembangkan meditasinya sudah di tingkatan yang mana? Kalau kita meditasi itu ada 8 tingkatan, 1 pun belum kita capai, bagaimana kita bisa mencapai yang lebih tinggi kualitas batinnya? Itulah yang perlu ditanyakan sendiri ya. Dari meditasi bagaimana? Iya, itu aja. Iya dong. Baik, wah ini menarik sekali ya, ternyata meditasi adalah kunci untuk meningkatkan batin dan spiritual, bahkan moralitas bangsa juga. Nah ini mungkin enggak ya Bante meditasi itu tetap di Dhamma TV kita kupas setelah yang satu ini. Keluarga Dhamma TV, menarik sekali bincang-bincang kita tentang cinta kasih di antara kemelut negeri ini. Nah ini tentang bahwa Bante sudah mengarahkan
panjang lebar, panjang kali lebar sama dengan luas. Dan di dalamnya juga ada kata kualitas batin dan juga meningkatkan kualitas batin. Dan luar biasa sekali ajaran-ajaran ini. Sekarang saya kembali kepada Ki Antoni, bagaimana menurut panjenengan? Iya. Jadi saya ingin menggarisbawahi apa itu pengutaraan Bante tadi itu pada aplikasi tema ya. Setelah terjadi kerusakan antar bangsa ini, ada satu cara yang ditawarkan oleh para bijak, namanya rekonsiliasi tadi itu. Salah satu budaya rekonsiliasi adalah terbangunnya kesadaran kebutuhan untuk berdialog dengan sesama Anda. Musuh Anda itu sesama Anda, kan itu ya. Berdialog. Nah, kata dialog ini, tadi Bu Ani mengambil contoh hanya satu saja, yaitu apa itu? Saling bertukar kata di medsos itu. Itu juga ya, salah satu hubungan ya. Tapi yang saya maksudkan dengan kata dialogus ini adalah yang pertama-tama, apakah Anda sudah berdialog dengan diri Anda sendiri? Berdialog dengan diri sendiri itu adalah merenungkan segala hal. Merenungkan itu bahasa teknisnya adalah meditasi. Untuk sampai kepada kesadaran, iki bener, iki gak bener. Pernahkah saya meluangkan, katanya Bante tadi, meluangkan waktu, disiplin, merenungkan apa yang sudah saya alamin tadi 1 jam saja. Ini kelihatannya sepele, mudah diucapkan, tapi orang gampang dilakoni. Pertanyaannya, kita-kita yang sekarang itu berada pada posisi rusak ini, hubungan ini, ada ajakan sebagai satu kesatuan bangsa, negara, dan bahasa tadi itu. Mari kita berdialog. Pertama dengan diri sendiri. Apa yang salah dengan tindakan saya? Apa yang salah dengan ucapan saya? Apa yang salah dengan pikiran saya? Namanya meditasi, istilah muluknya itu. Kemudian sekaligus berdialog dengan yang di luar diri kita, yang menjadi korban. Kita berempati ya, kita tepos liro. Mereka yang tidak terlayani karena sistem layanan rusak, gedungnya rusak, semuanya rusak. Itu kalau saya bisa menempatkan diri pada mereka yang harus menanggung kerusakan itu, bagaimana perasaan saya? Ngempak nawak pada posisi korban. Tepos liro. Tepos liro. Jadi di sanalah mulai muncul kesadaran, kalau begitu saya mulai saat ini, pertama-tama saya menolak segala bujukan kekerasan lewat apa saja, tadi itu lewat kata-kata, lewat apa dan sebagainya. Saya pikir dialog ini kita perlukan, baik itu oleh orang per orang maupun kelompok maupun oleh lembaga-lembaga pemerintahan atau tidak. Ini dialog ini perlu. Yang nomor satu adalah dialog adalah salah satu ciri bahwa kita manusia berbudaya. Luar biasa ya, sekali. jadi Anda tidak hidup sendiri. Sehebat apapun Anda membutuhkan yang lain, kehadiran yang lain. Jadi ini sudah ini mencakup perlu. di tiga sila ya, Pancasila. Yang pertama adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa sebagai manusia ini hendaknya kita juga memperlakukan hal yang adil. Oh iya. Kepada bahwa manusia itu bermartabat. Orang lain, pada saudara-saudara kita di timur sana, perlakukan dengan adil dan beradab. Kemudian Persatuan Indonesia, tetaplah kita bersatu bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu bahasa, satu bahasa dulu, satu bahasa, satu bangsa dan satu negara ya. Jadi kita bukan orang lain. Dan kemudian yang sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin. Iya, kita nah, itu kebiasaan bermusyawarah ya, berdialog. Bermusyawarah, berdialog. Sowan sinowan, sanjang silaturahmi. Silaturahmi, di mana di situ diperlukan akan terbentuk ikatan persaudaraan. Tanpa itu kita jadi lebih pembenaran pada diri sendiri. Bila pembenaran diri sendiri ini terus-menerus terjadi,
kita jadi kebodohan pada diri sendiri. Ya Bante, kita ini sering bodoh, kita ini sering tidak mengerti, tapi sok keminter. Semuanya tuh waduh Bante. Sok tahu amat. Sayang, iya, paling bagus loh Bante. Sumet. Cara untuk melatih meditasi supaya mengarah kepada kebijaksanaan Bante. Bagaimana meditasi sebaiknya bagaimana Bante? Ya, kalau kita bicara meditasi itu memang punya tingkatan demi tingkatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita harus tahu di dalam meditasi itu juga ada dua versi. Meditasi yang salah, juga ada meditasi yang benar. Yang salah itu contohnya orang-orang yang menggunakan energi pikirannya untuk nyantet orang, untuk menjelekin orang, untuk menjatuhkan orang, untuk memfitnah orang. Itu pikirannya memang berusaha untuk mengarahkan ke yang negatif semua, sehingga kita sudah terbakar terlebih dahulu, baru kita mengeluarkan kata-kata itu. Jadi yang rugi diri kita sendiri. Maka dari itulah yang dikatakan, siapapun yang punya niat jahat terhadap siapapun juga, ternyata yang terkena ada dirinya sendiri. Bagaikan kita mau melempar tai sapinya kepada orang lain, kita pegang dulu, tapi yang kita lempar musuh kita itu belum tentu kena. Kita sendiri yang tahu sudah terkena terlebih dahulu. Akhirnya kita lempar, ternyata luput, kita sudah rugi sendiri. Disinilah yang dikatakan. Maka dari itu meditasi itu bukan tujuan untuk mencari kesalahan, menjatuhkan, untuk merusak pihak manapun juga. Ternyata itu merusak diri kita sendiri. Hati-hatilah. Siapapun juga yang menggunakan ilmu santet, ilmu guna-guna yang seperti ini, ternyata itu kita bersekutu dengan setan-setan, kita sendiri yang menjadi setannya. Jangan mengatakan mereka yang setan, ternyata kitalah yang jadi setannya itu. Maka kita harus hati-hati dengan ilmu yang kita pelajarin. Kalau itu salah jalan, kita tegas harus hentikan. Tetapi sekarang, marilah kita carilah yang namanya sama-samadhi. Mampu menciptakan kedamaian, keheningan, kebersihan di dalam batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Di situ kita sudah mencapai ketenangan yang pertama, ditingkatkan terus, memperkuat kesadaran lagi, mencapai tingkatan yang kedua, lagi dikembangkan lagi karena tingkat ketiga, keempat, dan seterusnya sampai yang dikatakan yang paling tinggi. Tingkatan yang ke-8, disitulah yang dikatakan hening, tidak ada apa-apa di sana, kosong adanya. Disitulah yang dikatakan sama-samadhi, mencapai tingkatan yang ke-8 sudah kita peroleh, tetapi bukan itu tujuan kita. Tetapi tujuan utama itulah kita harus kembali lagi ke dalam pikiran ini untuk menganalisa di dalam jana yang pertama. Di tengah-tengahnya upacara samadhi itu, disinilah yang dikatakan melatih pikiran itu sangat-sangat sulit. Karena kebanyakan manusia itu melekat di dalam kekosongan, enak, seneng. Di situ dia tidak ada masalah, merasa sudah bebas dari semuanya, tidak mau berpikir lagi. Itu salah. Maka itu Sang Buddha menekankan, marilah kita kembali ke dasar lagi, mencapai jana yang pertama, masuk di upacara samadhi, merenungkan dengan kebijaksanaan. Disinilah yang dikatakan kebijaksanaan direnungkan dengan ketenangan pikiran akan jelas dan terang. Yaitu kita merenungkan apa itu masalah kita atau penderitaan kita, dan bagaimana yang menyebabkan masalah dan penderitaan itu dengan tegas. Ketika kita tahu itu ada penyebabnya, ternyata kita sendirilah yang harus mencabut sebab-sebab dari semua masalah itu, baru padamnya penderitaan. Padamnya penderitaan ini harus direalisasi oleh tiap-tiap individu, bukan dipercaya lagi. Demikian juga akhirnya setelah kita padamnya penderitaan, kita merenungkan supaya kita tahu jalan untuk mencapai bebasnya penderitaan ini adalah jalan bagi semua makhluk yang sangat-sangat bijaksana di dalam tata kelola kehidupannya, yaitu sehingga Sang Buddha katakan, marilah mulai sekarang kita pandai mengolah cara berpikir kita, manajemen ucapan kita terlebih dahulu. Di situ akan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi pihak yang lain. Kita memanage tingkah laku kita bersama supaya kita
melakukan tingkah laku yang benar dan baik itu sehingga bermanfaat bagi siapapun juga. Kita memanage mata pencaharian kita yang benar dan baik, otomatis tidak melanggar hukum apapun juga, itu pun akan membuat kita damai dan bahagia. Ketika kita secara sosial bermasyarakat ini, ucapannya benar, tingkah laku benar, mata pencaharian benar, kita tidak usah takut dengan siapapun juga, laksanakan dengan tepat dan benar seperti itu. Itulah jalan manajemen kehidupan yang nyata dan jelas. Akhirnya kita meningkatkan bagaimana batin ini. Usaha kita kemana? Perhatian kita kemana? Konsentrasi kita kemana? Kalau usahanya salah, perhatiannya salah, ini adalah mengopok-ngopok batin dan pikiran kita pribadi. Tetapi kalau usahanya benar, perhatiannya benar, fokus dengan benar, tenang dan damai akan kita peroleh. Di dalam ketenangan dan kedamaian ini kita peroleh, ternyata kita masih perlu meningkatkan. Bagaimana itu yang dikatakan pandangan yang benar. Pandangan benar juga kita tergantung arah energi pikiran kita. Kalau kita memandang segala sesuatu itu, caranya adalah membebaskan dari semua permasalahan penderitaan kita, bebas tidak terus-menerus, kita tidak masuk ke cemplung penderitaan. Kalau kita bisa mencapai seperti ini, bahwa penderitaan itu muncul, kebencian, keserakahan, dan kebodohan, kita singkirkan semua, memiliki pikiran yang benar, disitulah yang dikatakan cahaya terang akan menyinarin kehidupan kita bersama, kita akan damai, disitulah yang namanya sinar cahaya kehidupan akan menjadi milik kita bersama dengan mengikuti 8 jalan utama bagi orang yang bijaksana menjalankan dengan tepat dan benar, mereka pasti bahagia secara pribadi, membahagiakan semua orang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Ya, satu. Terima kasih Yang Mulia Bante Dhammawijayo, terima kasih juga Ki Antoni. Kita sudah menyelesaikan tema kita, yaitu cinta kasih di antara rumit-rumit di negeri ini. Dan tetaplah kembangkan terus cinta kasih agar Anda akan mampu mencintai sesama, mempersatukan negeri, dan kita menuju keadilan yang adil dan makmur, kerakyatan yang adil dan makmur. Baik, keluarga Dhamma TV, kita sudahi dahulu. Saya akan mundur. Saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Sabe Sata Bawantu Sukitata Rahayu Sagung Dumadi.